Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah tentang fikih nih ya. Maaf ya papa, mama lagi ada tamu katanya, ini Masya Allah luar biasa. Ini Ustazah Syifa, kita lanjut aja lagi langsung nih ya, pembahasan kita tadi yang kepotong sama iklan. Benarkah ketika suami memaksa meminta nafkah batin ketika istri sedang mendapatkan haid atau sedang ada tamu ya, sang istri menolak, maka yang berdosa bukan istrinya tapi suaminya. Udah tahu lagi ada tamu, minta lagi katanya gitu ya. Gimana penjelasannya, mohon izin Ustazah Syifa? Masya Allah, makasih Mas Fadli, izin para guru-guru, menarik sekali. Ini sebenarnya kehidupan real ya. Iya. Jadi yang merasakan bukan hanya para narsum tapi yang nonton juga. Kenyataannya Kenyataan banyak nih, real ya. di umat, kejadian sebenarnya memang seperti itu. Nah ini kembali lagi mengenai nafsu. Nafsu itu inna nafsal ammarotum bisu, ada nafsu yang buruk, mengarahkan kepada keburukan. Sudah nafsunya buruk, diiming-iming, dibisikkan oleh setan. Udah deketin aja istri kamu, gak apa-apa. Sedikit aja gak apa-apa, gak dimarahin sama Allah. Gak dosa kok, udah deketin aja, dikit aja, kata setan gitu. Ya, nah, karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, ditambah dengan bisikan setan yang ada di telinga dan hatinya, maka dia akhirnya mendekati istrinya, padahal tidak boleh ketika haid. Bagaimana dengan laki-laki yang mendekati istri ketika haid? Ini salah satunya dia tidak bisa melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Makanya setan itu kan mengganggu kita. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri itu gangguan setan yang paling berat. Bahkan yang paling sangat dikatakan berhasil pekerjaan setan itu adalah membuat dua suami istri bertengkar dan rumah tangganya hancur hingga bercerai. Maka dalam fikih Imam Ali As-Sobuni dalam Rawaihul Bayan mengatakan bahwa suami yang meminta untuk bersenang-senang dengan istrinya di kala haid, itu ada dua pendapat para ulama. Sebagian ulama, jumhur ulama, Imam Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah mengatakan kalau suami terlanjur, mohon maaf, bersenang-senang dengan istrinya ketika haid, maka dia harus bertobat dengan tobat sebaik-baiknya. Beristighfar kepada Allah kemudian bertobat. Itu menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan dia harus membayar kafaroh sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. Kalau dikonversikan ke emas itu 4,26 gram emas. Jadi itu yang harus dibayarkan bagi laki-laki yang telah bersenang-senang dengan istrinya. Makanya oleh karena itu bagaimana tata cara yang harus dilakukan ketika istri sedang haid dan suami ini enggak, mohon maaf, nafsuan aja gitu ngelihat istri. Yang harus dilakukan adalah dalam kitab Al-Minahus Saniyah kita bisa menutup hawa nafsu kita atau mengekang hawa nafsu kita sementara itu dengan dua cara. Yang pertama adalah tidak banyak tidur. Ya, tidak banyak tidur dan yang kedua adalah tidak banyak melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita. Makanya orang yang istrinya sedang haid itu laki-laki kalau bisa dia perbanyak sholat malam, dia perbanyak ibadah, mensibukkan dirinya. Kalau dia pintar menulis, dia menulis. Kalau dia pintar membuat karya, dia berkarya. Kalau dia pintar menyampaikan dakwah, dia berdakwah, sibukkan dirinya agar tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ujiannya ketika istri sedang haid ini sangat berat. Kadangkala setan itu membayangkan keindahan di mata laki-laki ketika istrinya sedang haid. Betul atau tidak gitu ya Ustadz ya? Tapi kalau istrinya enggak sedang haid, rasanya istri gue kok jelek benar ya. Ada yang lebih cakep di luar sana gitu. Kok kenapa ini yang ada begini rupanya gitu. Ketemu ini mulu padahal sedang tidak haid, sedang suci. Dihalalkan oleh Allah mendekatinya, silahkan mau kapan saja, waktunya kapan, caranya seperti apa asal tidak melanggar syariat. Tapi ketika haid disinilah wujud setan datang untuk mengompori para suami-suami bahwa bolehlah, dekatilah sedikit saja. Ini secara agama, jadi harus bayar kafaroh menurut Imam Ahmad bin Hambal. Secara medis ternyata tidak boleh mendekati istri saat sedang haid karena bisa mengganggu kesehatan dari sang istri.
Mungkin bagi laki-laki dapat kenikmatannya, tapi tidak berpikir bagaimana akibat yang akan didapatkan oleh istrinya. Banyak penyakit, mohon maaf, endometriosis atau penyakit-penyakit rahim lainnya itu disebabkan oleh berhubungan intim ketika istri sedang haid. Bahkan yang paling Ya. parah adalah banyak lahir anak-anak yang cacat mentalnya, salah Nauzubillah. satunya karena berhubungan ketika haid. Nauzubillah, tapi ini benar ya, maksudnya pembahasan bicara masalah apa yang tadi dikatakan oleh Ustazah Syifa ini memang juga ada faktanya. Nah ini saya akan membacakan sebuah artikel ya, yang nekat bercinta saat haid nih. Nama endometriosis dan nyeri hebat mengintai. Ini dia nih, ada nih artikelnya nih, coba kita sama-sama baca ya. Nah ini dia ya, tidak dianjurkan berhubungan intim saat wanita menstruasi bukan tanpa alasan. Pasangan suami istri yang kerap kali berhubungan intim saat masa menstruasi benar adanya dapat berdampak pada nyeri perut dan endometriosis. Nah ini berdasarkan penelitian kesehatan, ini tadi dari Detik Health ya sumbernya ya. Nah tapi memang kita bicara masalah tentang suami istri atau pasangan yang masih muda biasanya. Yang menikahnya ini masih juga boleh dibilang masih 10 tahun ke bawah. Nah ini Beb nih, ini penjelasan-penjelasan kayak gini penting banget buat kita semua. Karena memang kadang-kadang tadi apa kata Ustazah Syifa ini benar. Sebagai laki-laki tuh ngelihat istrinya tuh kadang-kadang pas lagi, mohon maaf, lagi datang bulan tuh lebih cakep, lebih menggoda gitu ya kan. Ini kan jadi apa namanya ya, boleh dibilang jadi sedikit keributan di dalam batin nih begitu loh. Apalagi tadi bicara masalah tentang yang dijelaskan Ustazah Syifa, laki-laki ini juga harus bertobat bagi suami yang melakukan nafkah batin ketika istrinya sedang dapat haid. Nah tapi tobat aja ternyata nggak cukup. Harus bayar kafarat juga, harus bayar dam istilahnya ya Ustadz ya. Atau bayar denda. Nah seperti apa penjelasan lebih detailnya Bib? Mohon izin Bib, silakan. Baik, tadi alhamdulillah sudah dibahas oleh guru kita Ustazah Syifa. Intinya begini, setiap yang dilarang oleh agama pasti tidak ada bagusnya. Betul. Apapun yang dilarang oleh Allah melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad SAW akan menimbulkan suatu akibat. Kalau sedikit saya luruskan tadi, seperti kalau Imam Ibnul Abbas melihat konteks ayat yang mengatakan fa'tazilun nisa fil mahid. Imam Ibnu Abbas itu mengatakan kalau bisa betul-betul tidak mendekati istri ketika lagi haid. Ditakutkan terjerumus di dalam bersetubuh, artinya bersenggama dengan istri. Artinya begini, kafaroh di sini, maaf Mas Fadli, bukan wajib. Oh, bukan wajib ya? Bukan, artinya begini. Al-ittifaq ulama semuanya al-wat'u haram. Oh. Artinya ittifaq ulama semuanya, jumhur ulama artinya meniduri istri, maaf artinya bercampur nafkah batin ya dengan seorang istri di Saat dia haid. saat di tempat haidnya, tempat keluar menstruasi itu haram hukumnya bil ittifaq ulama. Nah, artinya seperti dikatakan Imam Ahmad bin Hambal betul mengatakan kafaroh, tapi ini yusannu, artinya dianjurkan untuk mengeluarkan kafaroh supaya apa? Jerah. Efek jerahnya. Efek jerah. Supaya mendapatkan efek jerah. Efek jerah ini jadi orang sudah berat kan buat dia, cukup mahal kan 4,25 gram emas itu 1 dinar ya. Iya. Nah ini juga dibagi sama ulama. Fi iqbalidam, jadi kalau memang di awal keluar haid masih banyak darahnya, ketika seorang suami melakukan nafkah batin kepada istrinya 4,5 gram 1 dinar. 1 dinar. Tapi kalau sudah di akhir-akhir mau selesai darah haidnya setengah dinar. Oh turun lagi tuh. Ya jadi berbeda tuh, artinya ini hanya efek jerah, Iya. bukannya wajib, ini hanya efek jerah saja. Jadi bagi seorang yang paham nggak maksudnya? Jadi efek jerahnya Paham. supaya tidak lagi melakukan hal tersebut. Tapi haramnya jelas. Ittifaq ulama ini hukumnya haram. Tadi kan siapa orang yang melakukan bisa dapat penyakit ini, Betul. penyakit ini. Jadi apapun yang dilakukan apapun yang dilarang oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan. Artinya boleh tetap seperti kita bahas tadi, tidak usah hirau, tidak usah repot. Oh istri saya lagi haid terus
Makan bareng masih bisa, minum bareng masih bisa, tidak seperti orang yang zaman jahiliyah yang seperti dikatakan sampai diasingkan sama sekali kan. Betul. Itu masih bisa. Jadi taubatnya itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lagi melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah apa yang dihalalkan bagi, intinya ada hadis Nabi mengatakan, seorang sahabat bertanya, istriku lagi haid, apa yang dihalalkan bagi aku? Gampang kata Nabi, kau hindarkan bagian rukbah dan lututnya, maka bi'a'la thumma sya'naka bi'a'laha, boleh di atasnya terserah. Kan seperti itu. Oh, jadi nggak ada larangan ya. Nggak ada larangan. Sebatas tadi dari pusar ke atas nih mah, terserah. Iya, terserah, boleh saja. Tapi tadi bicara masalah tentang kafaratnya tadi atau bicara damnya tadi, ini bicaranya masalah tentang buat efek jerahnya aja buat para efek suami. jerahnya, tidak mengikat ya. Tidak mengikat. Tapi walaupun tidak mengikat harus dipikirkan bagi suami-suami. Benar. Ada pengganti gak, Bi? Pengganti seperti Pengganti apa? apa Yang itu? tadi 1 dinar itu. Ya, itu kan dengan emasnya. Jadi 1 dinar itu kan misalnya apa aja mau sedekah boleh aja. Jadi yusanu an yatasaddaq. Senilai Artinya, itu. ya, Senilai itu. Artinya disunahkan untuk bersedekah. Senilai itu. Tapi kalau dia itu. tidak mampu, Bi? Dia tidak masalah. Oh. Kalau dia tidak mengeluarkan dia tidak masalah. Tapi tetap haram hukumnya. Iya. Karena kan itu pendapat dari satu ulama saja ya Habib ya. Jumhur ulama ittifaknya tadi Iya, ya. itu bertobat. ulama hukumnya dia haram. Cuman ditambahkan berat dari yang haram itu dia tasaddaq. Jadi jelas mereka yang melakukannya harus bertobat. Bertobat. Karena Udah melakukan pasti. pelanggaran agama. Pokoknya nggak boleh lah, intinya haram. Udah gitu Ya. aja ya. Pada saat istri sedang lagi datang tamu, kalau bisa tunggu tamunya pulang dulu. Masih bisa gitu loh. Masih ada hari lain, ya Allah. Ini amat sih, gemes amat katanya. Ini Ustadz Maulana, kita lanjutin lagi nih ya. Bicara masalah cara terbaik yang diajarkan Islam menjadi suami yang bisa menjaga mood istri nih. Ketika meminta nafkah batin hingga istri selesai ya. Selesai memberikan nafkah batin ini tanpa terpaksa dan ikhlas ngasihnya gitu loh. Mohon izin Ustadz. Baik, kembali saya izin kepada Habib Muhammad Syahab, luar biasa. Ustaz Hasipa, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak karena membahas masalah datang bulan, datang tamu. Ada Ustaz Hasipa sebagai ustazah memaparkan dalam kondisi keadaan, dalam posisi, dalam hal wanita. Nah buat kita, ini kembali lagi buat saya laki-laki dan semua bapak-bapak dimanapun berada. Kalau tadi Mas Fadli menekankan sabar, masih ada hari lain. Ya, betul. maaf ya. Tapi yang jadi masalah bukan itunya, bukan keinginan itunya untuk memenuhi nafkah atau keinginan asrak laki-laki, bukan itu. Tapi yang bahayanya ini kadangkala laki-laki jadi sumber tempat rintinju apa namanya? Anunya, tempat yang dipukul. Oh, sansak. Ya, Sansak. Sa itu. Sansak, Ya, itu. sasak. Sasak berambutnya. Gini Ustadz. Ya, tempat alat mukul, Iya. pelampiasan. Pelampiasan. Karena laki-laki, kadang-kala laki-laki jadi pelampiasan wanita. Aduh serba salah. Aduh gimana ya. Kalau laki-laki yang dalam artian, kan gini, dalam sakinah mawaddah warahmah ini, sebenarnya konsepnya rumusnya begini. Kalau perempuan diminta untuk taat kepada suami, maka suami disuruh untuk bersabar atas istri. Karena laki-laki ada kewajiban terhadap istri dalam hal mendidik. 1, 2, 3. Mendidik. Karena kata didik ini enggak gampang. Mengajar itu enak aja. Ngajar paham tidak paham yang jelas saya sudah ngajar. Tapi mendidik harus menuntun istri. Makanya berilah haknya tanpa menzolimi. Berilah haknya tanpa menzolimi. Sekalipun dia lagi marahan, emosi. Tapi tetap kasih. Sifat aja situ uangnya. Coba kalau nggak dikasih. Mana uangku gitu. Jadi walaupun lagi marahan. Saya contoh ke Mas Fadli. Iya. Mari Ini uang belanja. Ya, saya. Iya. Kamu Iya. Aku jadi. Ini uang belanjanya buat bener. Ya udah aku bawa lagi deh. Sini. Jadi tetap dikasih. Tetap minta Tetap ya. dikasih. Tetap minta. Atau sebaiknya sosok suami memberikan nafkah. Mas seperti biasa di tempat yang sama ya. Iya. Jadi tetap dikasih. Sekalipun dalam hal ini kadangkala diuji kesabaran suami dalam hal mendidik istri. Sekali lagi. Karena setiap kesalahan tidak pernah disalahkan wanita. Tapi yang disalahkan adalah laki-laki. Benar tidak? Benar.
Benar tidak? Dari sisi perempuan. Dari sisi perempuan. Iya. Benar. Tapi dalam hal ini tidak pernah wanita mau disalahkan. Benar, Bib? Ya begitulah. Karena dalam keadaan, maaf ya, dalam keadaan melihat kondisi istri, saya setuju. Terima kasih banyak. Kita harus sepakat bahwa laki-laki jangan sampai menzalimi istri. Maaf ya, jangan mau menang sendiri. Jangan cuma mau aduh ya Allah, enggak enak menyebutnya ini. Gak apa-apa Ustaz. Gak apa-apa Ustaz, ini kita Apa lagi nih? belajar kan. Kita Gimana, lagi Ustaz? belajar nih. Gini. Jangan sampai kita yang puas, Anda lemas. Oh, nggak adil ya? Nggak adil. Makanya disinilah butuhnya yang namanya etika. Butuhnya yang namanya kesabaran. Butuhnya yang namanya, tadi betul kata Habib tadi. Belajar sebelum berumah tangga. Kita bahas ini bukan untuk mengangkat sesuatu yang tabu. Tapi jadikan ini ada pembelajaran supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Untuk memenuhi nafkah batin supaya tidak ada yang dikecewakan. Tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang menggugat, tidak ada yang digugat. Itu sebenarnya, makanya sebenarnya luar biasa. Tapi memang harus dibuka karena banyak yang menggampangkan. Banyak yang masalah head ini. menggampangkan. Enggak, ini Banyak makanya sekali. tadi saya bilang dari awal ya. Mungkin Ya. ini kita bicara masalah tentang hal-hal yang tabu untuk didengar. Tabu untuk didengar. Tapi tadi ya, ini maksudnya adalah kita sama-sama belajar. Orang yang mau menikah pun harus ada ilmu. Ya. Supaya hal-hal ini tidak terjadi kan Ya. begitu ya. Karena dalam hal ini mohon maaf, sosok suami supaya istri itu ridha, coba kembalikan perasaan istri sama dengan perasaan kita. Betul. Dimana kalau posisi ini ada pada diri saya? Iya. Nggak usah deh, coba lihat dulu. Pokoknya kalau ada wanita diminta lantas dia menolak, masuk neraka. Nauzubillah, astagfirullah. Dilaknat malaikat. Sampai Dilaknat subuh. malaikat sampai subuh. Tapi laki-laki gimana? Ya. Ya pokoknya intinya jangan jadi orang yang egois lah. Ini pelajaran buat kita semuanya Titik ya. beratnya jangan jadi laki-laki Betul. egois. Ini kan bicara masalah tentang komunikasi antara suami dengan istri. Ya, jadi harus balance nih. Harus sama-sama ridho, sama-sama ikhlas ya kan. Jangan sampai ada egois dari satu sisi. Kalau misalnya egois dipertahankan terus ya, nauzubillah ya, nggak bertahan lama nanti pernikahannya. Kan kita pengen kan bukan cuma di dunia, tapi sedunia dan sesurga kan gitu. Sehidup Sesurga. sesurga. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang saya coba mau bacakan lagi nih. Ada pertanyaan masuk lagi di sosial media Islam itu Indah dari hamba Allah. Ya Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya sedang haid. Mau selesai itu kan darahnya sedikit. Kadang satu hari itu juga nggak ada. Terus suami saya ngajakin dalam tanda kutip gitu katanya. Padahal saya belum bersuci. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kayaknya dijawab sama perempuan lebih cocok nih. Ustazah Sifa nih. Ya, Masya Bagaimana hukumnya nih? Hukumnya jika suami sudah mengajak nafkah batin ya. Padahal sebenarnya istrinya ini kalau kita lihat dari pertanyaan tadi. Belum mandi, bersih. belum mandi. Bahkan belum mandi. Ya kan gitu. Belum mandi bersuci kan gitu. Nah ini bagaimana hukumnya? Mohon izin penjelasannya. Iya, tadi ini pertanyaannya lebih ke bagaimana boleh nggak mendekati istri, bersenang-senang dengan istri ketika dia sudah tidak ada haidnya sama sekali tidak ada. Baik itu mohon maaf, haid yang darahnya merah ataupun yang kecoklatan ataupun yang mirip seperti kotoran perempuan ya. Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Jadi ulama yang pertama, ittifaqul ulama, jumhur. Tadi kan Habib juga menjelaskan ya, di sini fikih ini seperti itu, ada fikih madhab namanya. Jadi berbagai mazhab punya pendapat masing-masing. Jadi yang beda madhab, kita tidak boleh menyalahkan karena masing-masing punya pendapatnya dari mazhab yang satu dengan yang lainnya. Nah dalam fikul Islam wa adillatuhu terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama Imam Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa diharamkan, tidak boleh menyentuh istri atau bersenang-senang dengan istri walaupun haidnya sudah tidak ada dan bersih tetapi belum mandi. Jadi boleh mendekati, harus syaratnya mandi terlebih dahulu. Kan ada suami yang udah deh nggak apa-apa udah kagak ada ini. Atau istrinya menganggap ntar sekalian aja keramasnya bareng sekalian gitu ya. katanya dibarengin gitu kan. Nah ini menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama tidak membolehkan. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahharna. Jadi
perbedaan pendapat ulama ini sesungguhnya ada pada perbedaan pembacaan kiroat. Pada imam-imam kiroat ini ada perbedaan pendapat. Nah, yang satu ulama, Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa boleh menyentuh istri walaupun belum mandi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, haidnya tidak lebih dari 10 hari. Jadi mohon maaf, syarat yang pertama haidnya sudah lebih dari 10 hari. Jadi kalau istri haidnya sudah kelamaan 10 hari, maka boleh menyentuh istri kalau haidnya sudah tidak ada walaupun dia belum mandi. Kalau udah lewat dari 10 hari. Lewat dari 10 hari. Tapi kalau yang kedua syaratnya, kata Imam Abu Hanifah, kalau belum dari 10 hari lewat, maka tidak diperbolehkan. Nah, Imam Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali tadi, kenapa mereka tidak membolehkan mengharamkan perempuan untuk didekati sebelum mereka mandi? Itu karena mereka mengikuti bacaan qiraat dari Imam Syu'bah, Hamzah, Kisai, Al-Kisai, kemudian Khalaf yang mengatakan bahwa dibacanya fa'idha tattoharna dengan tasydid. Tattoharna. Jadi kalau dibacanya tattoharna, maka di sini sampai mereka bersuci. Maka apabila mereka telah suci, tattoharna, gitu. Jadi mereka harus suci dulu. Nah, sucinya dengan apa? Mandi junub. Walaupun sudah tidak ada gitu kan. Ada perempuan yang begini Mas Fadli. Iya, ada bersuci, ada suci. Ya, gitu ya. Ada perempuan yang begini. Dia sudah kelar haid jam 10 malam. Betul. Tapi dia males mandi ketika malam itu. Yang pertama dia takutnya ya penyakit rematik malam-malam gitu ya. Yang kedua, aduh dingin banget deh malam-malam mandi. Udah deh mandinya besok pagi saja. Ternyata dia dapati suaminya ini mohon maaf sudah tidak bisa menahan syahwatnya. Dek mandi apa? Aduh males banget bang mandi malam-malam. Besok pagi aja ya bang ya, tunggu abis subuh. Nah suaminya sudah tidak tahan lagi, keburu bersenang-senang dengan istrinya. Nah ini menurut ulama Syafi'i tidak diperbolehkan kalau mengikutinya bacaan qiraat fa'idha tatoharna. Ya. Tapi kalau yang kedua Imam Abu Hanifah dia mengikuti bacaan qiraat fa'idha tatohurna. Jadi toknya disukunkan. Ya. Maka diperbolehkan mendekati istri walaupun mereka belum mandi, tapi mereka sudah tidak ada Lewat darah dari haid 10 sama hari sekali. tadi dengan Iya, batasan itu itu ya. syaratnya. Intinya adalah kalau bisa kita jaga ya. Kadang-kadang ini kita mempermudah nih hal-hal yang Tapi yang cari sebenarnya tidak pendapat boleh. yang lebih aman. Jadi biarkan istri mandi dulu, suci dulu baru didekati. Jadi buat mbak tadi yang buat tanya juga nih ya, mungkin juga pelajaran juga buat mbak-mbak yang lain atau mungkin istri saya juga di rumah yang lagi nonton Islam itu Indah. Jadi nggak bisa juga nih bicara masalah tentang kita ini bersenang-senang sebelum bersuci istrinya kan gitu. Setelah selesai bersuci dulu baru Pakai bisa adab-adab bersenang-senang. dulu, mandi dulu. Iya, pakai wangi. ini Masya Allah luar biasa nih ilmu banget buat kita semua ya. Yang kadang-kadang kita menggampangkan hal-hal yang kita nggak ngerti sebenarnya. Atau kita tidak tahu. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini juga nanti kita akan berdoa bersama agar kehidupan kita selalu dipenuhi keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.